Tapi Bapak Ibu juga jangan khawatir, karena sebaliknya, saya juga tidak akan membiarkan ada kepala kantor pertanahan yang masuk penjara akibat ulah mafia tanah. Ancaman Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono AHY untuk memberantas mafia tanah di Indonesia yang pada 2023 lalu merugikan uang negara hingga 13 triliun rupiah. AHY bercerita baru 2 pekan dirinya dilantik menjadi menteri oleh Presiden Joko Widodo, dirinya sudah menerima ribuan pesan dari masyarakat yang mengeluh dan mengadu soal mafia tanah. Menurutnya, permasalahan ini sangat penting untuk segera diatasi karena menyangkut kepentingan masyarakat luas. Untuk itu, sejak Senin 4 Maret 2024, AHY telah menggelar rapat pra-operasi penyelesaian dan pencegahan tindak pidana pertanahan. AHY menegaskan akan terus meningkatkan pencapaian itu meski hanya 7 bulan menjabat. Hal ini dia tegaskan saat memimpin Rakernas Kementerian ATR pada Kamis 7 Maret 2024. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Pasca pelantikan saya sebagai Menteri, Menko Marifest Bapak Luhut Panjaitan menitipkan pesan kepada saya tentang optimalisasi bank tanah. Saya lalu berdiskusi dengan penasehat utama Menteri, juga Kepala Badan Bank Tanah. Saya minta Badan Bank Tanah untuk mempercepat realisasi perolehan tanah melalui inventarisasi tanah-tanah terlantar. Untuk itu, saya juga menginstruksikan kepada para dirjen, Kakanwil dan Kakantah untuk menyukseskan program ini. Kepada Bapak Sekjen, saya minta dibuatkan timeline yang realistis sebagai panduan kerja untuk percepatan perolehan tanah pada bank tanah tersebut. Jadikan ini sebagai salah satu KPI, Key Performance Indicator, bagi jajaran kita. Yang keempat, gebuk mafia tanah. Siap semuanya? Gebuk mafia tanah. Siap? Tepuk tangan untuk kita semuanya. Persoalan mafia tanah sudah menjadi penyakit masyarakat. Ribuan pesan masuk ke handphone saya, baru 2 minggu Pak. Baru 2 minggu jadi menteri, ribuan pesan masuk ke handphone saya, termasuk ke media sosial, baik di komen maupun direct message di DM, itu yang mengeluhkan, mengadu masalah mafia tanah. Pesannya adalah intinya, Pak AHY, Pak Menteri, mohon bisa diberantas mafia tanah ini. Hidup kami jadi sengsara. Kami dizolimi dan macam-macam lagi yang benar-benar menyentuh emosi kita. Bapak Ibu sekalian, mengingat pentingnya permasalahan ini dan menjadi sorotan dari masyarakat luas, maka hari Senin kemarin, saya dan kita semua di tingkat pusat menggelar rapat pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan. Karena hal ini juga menyangkut aspek penegakan hukum, saya juga berkoordinasi dan meminta dukungan langsung dari Bapak Jaksa Agung, Bapak Burhanuddin. Saya diterima dengan sangat baik di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, beserta para pimpinan lainnya. Jadi lengkap Bapak Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, 14 Jaksa Agung muda, luar biasa. Itu menunjukkan komitmen yang sama. Kemudian sore harinya saya diterima juga dengan sangat terhormat oleh Bapak Kapolri, hadir juga ada Bapak Kabar Eskrim dan pejabat teras Mabes Polri lainnya untuk meyakinkan bahwa kita semua dalam satu perahu yang sama. Dan ini tentunya sangat kita harapkan terjadi penguatan sinergi dan kolaborasi baik di tingkat pimpinan. Dan saya tidak ingin berhenti di tingkat pimpinan. Saya berharap setelah kembali ke daerah masing-masing Bapak Ibu sekalian, para Kakanwil, Kakantah juga melakukan hal yang sama. Datangi para pejabat yang ada di tingkatan Bapak Ibu sekalian, di jajaran kejaksaan maupun jajaran kepolisian. Kita bangun dan perkuat sinergi dan kolaborasi di lapangan. Ini penting, karena hanya dengan itu, Satgas Anti Mafia Tanah, mana Brigjen Arif Rahman? Nah, ini Komandan Satgas Anti Mafia Tanah.
Hanya dengan sinergi dan kolaborasi tadi, kemarin juga ada yel-yelnya. Gimana? Sinergi, kolaborasi, gebuk mafia tanah, begitu. Mudah-mudahan jangan hanya yel-yel saja Bang, tapi betul-betul kita tingkatkan, dan saya harus mengapresiasi karena tahun 2023 Kementerian ATR BPN didukung penuh oleh para penegak hukum memberantas mafia tanah telah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara lebih dari 13 triliun rupiah. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa. Ketika itu Bapak Menteri Hadi Cahyanto, dan kini saya punya komitmen untuk melanjutkan itu semua, bahkan meningkatkannya lagi. Mudah-mudahan walaupun waktunya singkat, 7 bulan saja menuju Oktober 2024, banyak hal yang bisa kita lakukan. Siap semuanya? Insya Allah kita bisa. Bapak Ibu sekalian, kita semua harus punya komitmen untuk memberantas mafia tanah ini. Kita harus mulai dari rumah kita sendiri. Kita harus mulai dari Kementerian ATR BPN ini. Zona integritas tidak boleh hanya sekedar jargon dan formalitas. Pembangunan kapasitas SDM tidak akan berarti apa-apa tanpa dibarengi dengan penguatan integritas dari tingkat pusat hingga daerah. Oleh karena itu, tidak boleh lagi ada oknum atau pejabat internal yang justru baik disengaja maupun tidak disengaja terlibat dalam praktik-praktik kejahatan pertanahan. Untuk itu, saya menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pengawasan secara ketat. Pendekatan preventif tentu jauh lebih baik daripada pendekatan represif. Tapi kita juga akan bertindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi Bapak Ibu juga jangan khawatir, karena sebaliknya, saya juga tidak akan membiarkan ada kepala kantor pertanahan yang masuk penjara akibat ulah mafia tanah. Padahal pejabat itu sudah bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Setuju? Saya akan bela dan saya akan fight dengan seluruh cara dan sumber daya yang saya miliki. Saya akan tegakkan kebenaran dan keadilan di institusi ini. Asalkan semua mengikuti aturan yang baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.